Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 128, aku ingin menceraikan Jordan. Mereka boleh melakukan apapun yang mereka mau. Aku akan menceraikan Hailey Camden. Aku tidak akan peduli padanya. Jordan mengucapkan hal itu dalam hati berkali-kali, tetapi dia tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak menelepon Hailey pada pukul 12.10 siang. Sayang, kamu di mana? Aku sudah menyiapkan makan siang. Kamu pulang untuk makan siang. Nada bicara Jordan tenang dan dia pura-pura tidak tahu. Hailey berkata lewat telepon, saya masih di kantor, dan saya tidak akan pulang untuk makan siang. Kamu pergi saja sendiri. Untungnya, Jordan mengirim seseorang untuk mengikuti Hailey, kalau tidak, dia akan menipunya lagi. Wanita ini, yang penuh kebohongan, telah menipu saya berkali-kali dalam 3 tahun terakhir. Jordan tentu saja tidak mengungkapnya. Sebaliknya, dia bertanya, bukankah kamu pergi mencari Chaiden Husli di rumah sakit? Bagaimana hasilnya? Hailey berkata, baiklah, aku sudah minta maaf, tapi dia terluka parah, dan dia masih kesal saat ini. Jadi, dia menolak untuk memaafkanmu sekarang. Tinggallah di rumah untuk sementara waktu dan beri dia waktu. Aku akan pergi memohon padanya lagi saat aku senggang. Jordan mendengus pelan. Hah, caramu berbicara tentang dia begitu mesra. Kau sendiri tahu betul apakah kau telah pergi untuk memohon ampun pada Chaiden Husli atau memanfaatkan kesempatan untuk bertemu dengannya. Baiklah, cukup untuk saat ini. Aku harus pergi bekerja. Hailey menutup telepon sebelum Jordan berbicara lagi. Hailey tidak keluar dari bangsal rumah sakit Chaiden sampai pukul 2 siang. Setelah meninggalkan rumah sakit, dia pergi menemui Rahel di sebuah kafe. Pukul 5 sore, Hailey berkendara ke Villa Diana. Diana, Benedict, Sylvie, dan keluarga Herman semuanya ada di sana. Semua orang duduk di sofa, kecuali Hailey, yang berdiri menghadap Diana di tengah aula. Dia berkata, Nenek, aku ingin menceraikan Jordan. Perkataannya membuat rahang keluarga Camden ternganga. Selama periode ini, keluarga Camden telah berupaya keras membantu Hailey berdamai dengan Jordan. Namun, Hailey menyebutkan perceraian lagi. Tidak mungkin. Diana bersikeras. Kakekmu telah mengatur agar kamu dan Jordan menikah, dan kita sudah melanggarnya sekali. Kita tidak bisa melakukannya lagi. Sylvie setuju dengan keputusan Hailey, jadi dia berkata, sekarang situasinya berbeda. Hailey memang salah karena telah mengajukan perceraian saat itu, tetapi itu karena dia belum mengetahui identitas Jordan yang sebenarnya. Namun, meskipun kita sekarang mengetahui identitas Jordan, dia sudah diusir oleh keluarganya, jadi dia hanya orang biasa. Apa gunanya tetap menikah dengannya? Ellie, yang masih mengenakan gaun bernoda dan sekarang duduk bersila, terkekeh. Dia berkata, tepat sekali, ceraikan saja dia secepatnya. Kudengar ada gangster yang ingin berurusan dengan Jordan, dan mereka juga memburunya. Kamu harus menceraikannya agar keluarga Camden tidak terlibat. Drew tersenyum dan berkata, karena Hailey berani menyebut perceraian, dia pasti sudah punya rencana untuk menikahi seseorang berikutnya. Kalau begitu, apa gunanya ragu-ragu? Cerai saja. Diana menatap Hailey dan bertanya, apakah kamu sudah memilih suamimu berikutnya? Hailey tampak agak malu dan canggung karena dia tidak tega mengakuinya di depan semua orang. Hailey masih berstatus istri Jordan, jadi jika ia mengaku telah memilih seseorang untuk menjadi suami berikutnya, secara tidak langsung ia mengakui bahwa ia telah berselingkuh lagi dari Jordan. Setelah berpikir sejenak, Hailey berkata, ada seorang pria yang merayuku, tapi aku belum setuju untuk bersamanya. Oh, begitu ya. Siapa dia? Seperti apa latar belakang keluarganya? Apakah dia juga dari Orlando? Tanya Diana penasaran. Hailey menggelengkan kepalanya dan berkata, dia dari New York, dan keluarganya menjalankan bisnis logistik. Kakeknya, Arthur Husli, adalah pemilik Breezy Express. Iklan oleh Pub Future. Apa? Dia cucu Ten Husli. Diana terkejut. Semua pemilik bisnis tahu siapa Arthur Husli. Breezy Express juga merupakan nama rumah tangga. Sylvie menyeringai lebar dan berkata, wah, putriku beruntung sekali. Sekarang Jordan sudah tidak dikenal lagi, Hailey punya pilihan lain. Aku tahu semua tentang keluarga Husli. Mereka punya kekayaan miliaran dolar. Putriku yang konyol, karena dia menyukaimu, kamu harus menerimanya. Lagi pula, kamu tidak akan punya masa depan dengan Jordan Stelle. Saat itu, Elle malah memuji Hailey yang berhasil memancing Hailey untuk menceraikan Jordan. Ya Tuhan, Hailey benar-benar hebat, ya. Aku selalu bermimpi menikah dengan keluarga Husli. Kalau kamu tidak mau menerimanya, biarkan aku saja yang memilikinya. Hailey memutar matanya ke arah Elle dengan puas. Dia jelas tidak akan membiarkan Elle memiliki Chaiden. Drew tertawa dan berkata, itu pasti Chaiden Husli, kan?
Nenek, kudengar pria itu tinggi, tampan, dan memiliki kepribadian yang hebat. Hailey beruntung sekali. Tapi aku juga mendengar bahwa dia sepupu Tyler Collins. Dialah yang berkelahi dengan Jordan, bukan? Jordan telah mematahkan jarinya, dan dia sekarang berada di rumah sakit. Haha. Diana juga mendengar tentang perkelahian yang melibatkan Jordan, tetapi Jordan belum sempat memahami rincian spesifik dari situasinya. Jordan bertengkar dengan cucu Arthur Huxley. Apakah jari-jari Jordan patah? Tanya Diana dengan ekspresi khawatir. Hailey mengangguk. Diana berkata dengan cemas, menurut pemahamanku, Arthur Huxley jelas bukan orang yang murah hati. Dia pasti tidak akan mengampuni Jordan jika dia tahu jari cucunya patah. Mungkin dia akan membawa serta keluarga Camden dan menghukum mereka bersama-sama. Sylvie, kau benar, keadaan sudah berbeda sekarang, dan kita tidak bisa lagi menuruti keinginan ayah mertuamu. Hailey, karena Caiden menyukaimu sementara Jordan tidak tahu bagaimana harus bersikap dan menciptakan masalah besar, maka bukan salah kita jika bersikap kejam padanya. Saya menyetujui perceraianmu. Dengan persetujuan Diana, Hailey dapat pergi ke kantor pengacara untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Jordan kapanpun dia mau. Benedict dan Sylvie keduanya menghela napas lega. Elle tersenyum dan berpikir dalam hati dengan gembira, hehe, si idiot Hailey Camden akhirnya akan menceraikan Jordan. Jordan akan segera menjadi milikku. Setelah mengetahui bahwa Jordan adalah presiden S Corporation dan bahwa ia seharusnya menikah dengannya, Elle membayangkan seperti apa hidupnya jika ia menikah dengannya saat itu. Dia suka mengejar kesempatan yang hilang dan bersumpah bahwa dia akan memenangkan hati Jordan. Meskipun Hailey senang telah mendapat persetujuan Diana untuk bercerai, dia merasa seperti berada dalam posisi yang sulit. Nenek, aku harus bekerja keras untuk mendapatkan Jordan kembali dan meyakinkannya untuk berbaikan denganku, namun, aku mengajukan gugatan cerai begitu sesuatu yang buruk terjadi padanya. Aku benar-benar tidak sanggup melakukannya. Hailey juga merasa bahwa dirinya bersikap terlalu kejam dan tidak berperasaan karena menceraikan Jordan begitu saja setelah dia tidak diakui oleh keluarganya. Sylvie berkata, apa salahnya? Dia tidak bisa menyalahkan orang lain atas ketidakmampuannya sendiri. Kalau kamu tidak bisa bicara padanya, biar aku saja yang melakukannya. Diana mengulurkan tangannya dan berkata, jangan lakukan itu. Jordan telah banyak membantu kita akhir-akhir ini dan meraih banyak kesepakatan bisnis untuk kita. Dia juga membantu keluarga Camden berkembang dari keluarga kelas 2 menjadi keluarga kelas 1. Jangan terlalu kejam padanya dan tunggu sebulan lagi. Ajukan gugatan cerai dengannya dalam sebulan.